Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andes Insinyur Rahbia Busairi, MSI, sebagai dosen pengampu dan asisten mata kuliah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penyuluhan Pertanian Terhadap Produksi Hasil Panen Padi atau Orisati PAL. Studi kasus pada petani di Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang. Perkenalkan, nama saya Suhaini dengan stambuk 083 2019 0061. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia Makassar. Adapun pendahuluan pada proposal ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan. Adapun latar belakang, Indonesia saat ini sedang mengalahkan swembada pangan, namun aspek penyuluhan cenderung berkesampingan dengan adanya perubahan kebijakan dalam pemerintah daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Produktivitas padi sawah dikejar dengan pendekatan target produksi dan luas lahan, sehingga aspek pertanian menjadi kurang mendapatkan perhatian. Menarik untuk dikaji bagaimana kontribusi penyuluhan ini dalam mengatasi produktivitas padi di era kekinian. Penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai pendidikan non-formal yang ditujukan kepada petani dan keluarga, yang ditunjukkan jangka pendek untuk mengubah perilaku termasuk sikap, tindakan, dan pengetahuan ke arah yang lebih baik, serta tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurut Sastra Atmaja 2016, padi merupakan tanaman pangan yang sangat penting di dunia setelah gandum dan jagung. Padi merupakan tanaman pangan yang sangat penting karena beras masih digunakan sebagai makanan pokok bagi sebagian besar penduduk dunia, terutama Asia. Sampai sekarang beras merupakan komoditas strategi di Indonesia karena beras mempunyai pengaruh besar terhadap kestabilan ekonomi dan publik. Herawati 2012. Kondisi pertanian di Desa Pepandungan masih lemah dan banyak aspek seperti tingkat pendidikan petani rata-rata tamat SD, SMP. Tantangan yang dihadapi semakin berat. Untuk itu diperlukan kegiatan penyuluhan dan peran penyuluhan yang makin intensif, berkesinambungan, dan berada dalam posisi yang strategis di mana dalam penyelenggaraan terkoordinir dengan baik dan bisa berjalan efektif dan efisien. Petani padi perlu mendapatkan inspirasi yang terbaru agar tumbuh motivasi dan gairah usaha dengan konsistensi dan komitmen yang tinggi dalam upaya meningkatkan produksi padi di Desa Pepandungan. Adapun rumusan masalah yaitu 1. Apakah penyuluhan pertanian berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi padi di Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang? Yang kedua, apakah penyuluhan pertanian berpengaruh secara simultan dan parsial? Dan 3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang? Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah penyuluhan pertanian berpengaruh secara signifikan. Untuk mengetahui penyuluhan pertanian berpengaruh secara simultan dan parsial. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang. Penggunaan penelitian untuk mahasiswa sebagai bahan acuan untuk pembuatan karya ilmiah selanjutnya, sebagai bahan masukan bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian dengan topik yang sama dan variabel yang berbeda di masa akan datang. Sedangkan untuk petani, untuk dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan untuk meningkatkan produktivitas hasil panen padi, dapat menjadi dorongan juga motivasi dalam usaha yang dilakukan agar pendapatan petani lebih baik dari sebelumnya. Untuk pemerintah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kajian tentang
peran Dinas Pertanian dalam program peningkatan kesejahteraan petani dan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang peran Dinas Pertanian dalam program peningkatan kesejahteraan petani. Tinjauan pustaka pertama, penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyuluhan memiliki peran yaitu sebagai peneliti, sebagai pendidik, sebagai penyuluh. Produksi padi merupakan salah satu hasil bercocok tanam yang dilakukan dengan penanaman bibit padi dan perawatan serta pemupukan secara teratur sehingga menghasilkan suatu produksi padi yang dapat dimanfaatkan. Padi tersebut kemudian diproses menjadi beras yang mana beras itu sendiri akan diolah menjadi nasi. Nasi berupa kalori utama yang banyak mengandung unsur karbohidrat yang sangat tinggi sehingga sangat bermanfaat dan menjadikan sebagai bahan pangan utama. Penelitian terdahulu. Menurut Surdarmo Irmayani Yusriadi 2021, peran penyuluh pertanian terhadap peningkatan wawasan pengetahuan semuanya sangat berperan dalam meningkatkan produksi padi. Yang kedua yaitu Naning Dwi Anggraini dan kawan-kawan 2021, hubungan penyuluhan pertanian terhadap peningkatan produksi petani padi ada hubungan yang signifikan antara penyuluh pertanian terhadap peningkatan produksi padi dan kontribusi. Yang ketiga yaitu Sony Ariana dan kawan-kawan 2020, penyuluhan berperan secara signifikan terhadap produksi padi sawah. Adapun kerangka pikir penelitian, yang pertama, penyuluhan pertanian sangat berpengaruh terhadap produksi padi karena kinerja penyuluhan, komunikasi penyuluh, frekuensi penyuluh, bantuan kelompok tani dari penyuluh. Sedangkan hipotesisnya adalah penyuluhan berpengaruh positif terhadap produksi padi di Desa Pepanduan, Kecamatan Barakah, Kabupaten Nrekang. Penyuluh berpengaruh secara signifikan, parsial, dan simultan terhadap produksi padi di Desa Pepanduan, Kecamatan Barakah, Kabupaten Nrekang. Pelaksanaan penyuluhan pertanian di Desa Pepanduan, Kecamatan Barakah, Kabupaten Nrekang. Metode penelitian, lokasi, waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Mei sampai Juni 2022 di Desa Pepanduan, Kecamatan Barakah, Kabupaten Nrekang. Adapun populasi dan sampel, populasi adalah petani padi sawah yang mengikuti program penyuluhan pertanian. Yang menjadi populasi dalam penelitian adalah 60 orang petani yang merupakan kelompok tani. Sampel yang digunakan yaitu metode simple random sampling. Ukuran sampel yang ditentukan terlebih dahulu dihitung agar sampel yang dimaksud telah mewakili populasi. Dengan N sama dengan 60 dibagi 1 ditambah 60 dikali 0,1 kuadrat. Jadi hasilnya 37,5. Kemudian dibulatkan menjadi 38 sampel. Maka berdasarkan hasil dari rumus Lovin di atas, besar sampel pada penelitian ini adalah 38 petani. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data ada dua yaitu observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini adalah dengan rumus regresi berganda. Dengan rumus Y aksen sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 sampai N.
Adapun definisi operasional sebagai penafsiran penelitian, pengujian data yang dilakukan menggunakan analisis data statis dan intervensial menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Baik, itu saja yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.